Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6, edisi persiapan ujian. Kali ini kita akan belajar menemukan unsur intrinsik karya sastra yang meliputi konflik, amanat, dan tema. Yang pertama, konflik. Konflik cerita adalah bagian dari karya sastra yang menyuguhkan bagian pertentangan tokoh-tokoh dalam cerita. Pertentangan lahiriah seperti perang, berkelahi, disanggah, dan sebagainya. Kemudian pertentangan batin, yaitu pertentangan yang terjadi di hati. Contoh, tokoh ragu untuk menentukan langkah karena di dalam hati tokoh terjadi dua atau lebih pilihan yang sama-sama kuat. Maka di contoh ini terjadi pertentangan batin di dalam batin tokoh tersebut atau di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Amanat dapat disampaikan secara implisit maupun secara eksplisit. Secara implisit atau tidak langsung, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku tokoh menjelang cerita berakhir. Dapat pula yang secara eksplisit, yaitu secara langsung dengan penyampaian seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Cara mendapatkan amanat, kita harus membaca cerita sampai tuntas. Selanjutnya yang ketiga adalah tema. Tema adalah inti atau ide pokok di dalam suatu cerita. Cara menentukan tema, temukan ide pokok cerita tersebut. Tema juga dapat ditentukan dengan menyimpulkan seluruh peristiwa yang dialami oleh tokoh. Tema dapat disampaikan dalam satu kalimat atau satu kata. Untuk tingkat SD, tema biasanya berwujud kata. Contoh tema adalah keluarga, kesehatan, hiburan, kedisiplinan, tanggung jawab, kegemaran, budi pekerti, gotong royong, tempat umum, tolong-menolong, dan lain-lain. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh dalam soal. Perhatikan dan baca soal berikut ini. Ini ada cerita. Sepulang sekolah, wajah Ratih tampak sangat bersedih. Ibu Dewi cemas melihat keadaan Ratih. "Mengapa wajahmu tampak muram, anakku?" sapa Ibu Dewi. "Tidak apa-apa, Bu," jawab Ratih singkat. "Jangan berbohong kepada ibu," ujuk Ibu Dewi sambil mengelus rambut Ratih. Ratih menceritakan penyebab kesedihan hatinya. Ratih merasa sakit hati karena oleh teman-temannya dipanggil dengan si bodoh. Usai mengucapkan kalimat tersebut, air mata Ratih mengucur deras membasahi pipinya. Ratih menangis sejadi-jadinya. Ibu Dewi berusaha membesarkan hati Ratih. Ibu Dewi meraih tubuh Ratih ke dalam dekapannya. Ibu Dewi menenangkan tangis Ratih. Dengan lembut, Ibu Dewi mulai bercerita. "Dahulu, pada waktu ibu masih SD, juga pernah mengalami seperti kamu. Ibu juga dipanggil oleh teman-teman ibu dengan panggilan si bodoh. Saat itu, ibu sangat sedih. Namun, ibu segera bangkit untuk membuktikan bahwa ibu tidak bodoh. Ibu semakin rajin belajar. Hampir setiap waktu ibu gunakan untuk membaca dan membaca. Ibu belajar dengan keras. Bila ada hal yang tidak ibu ketahui, ibu bertanya kepada guru, juga kepada teman-teman ibu. Terjadi kemudian, saat pengumuman hasil ujian sekolah, ibu meraih juara 1. Bagaimana reaksi teman ibu?" sela Ratih. "Mereka yang semula meremehkan ibu
memberikan selamat pada ibu. Oleh karena itu, pesan ibu kepada Ratih, segeralah bangkit, belajar lebih keras lagi. Hati Ratih boleh lembut, tetapi semangat harus seperti batu karang di lautan. Ibu Dewi menutup ceritanya. Ratih tersenyum, mengangguk-angguk, kemudian mencium ibunya. Ratih masuk ke kamar. Mulai saat itu, Ratih belajar lebih giat lagi. Nah, yang ditanyakan dari cerita tersebut adalah bagian yang merupakan konflik cerita adalah A. Saat Ratih pulang dengan wajah muram. B. Saat Ratih dipanggil si bodoh oleh temannya. C. Saat Ibu Dewi meraih tubuh Ratih dalam dekapannya. Atau D. Saat di hati Ratih mulai timbul semangat lebih rajin belajar. Nah, berdasarkan cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa yang merupakan konflik adalah ini, saat Ratih dipanggil si bodoh oleh temannya. Kenapa? Karena di saat inilah terjadi konflik antara Ratih dan juga teman-temannya, di mana Ratih dipanggil si bodoh, sedangkan Ratih menjadi sedih karena dipanggil si bodoh. Jadi jawabannya adalah B. Baiklah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mereka yang semula meremehkan ibu, memberikan selamat pada ibu. Oleh karena itu pesan ibu kepada Ratih, segeralah bangkit, belajar lebih keras lagi. Hati Ratih boleh lembut, tetapi semangat harus seperti batu karang di lautan. Ibu Dewi menutup ceritanya. Yang ditanyakan adalah amanat yang terjadi dalam cerita adalah, maksudnya di sini adalah amanat atau pesan yang disampaikan oleh penulis adalah A. Jangan bersedih walau dihina. B. Jangan simpan kesedihan hatimu. C. Bersedih hati itu tidak ada gunanya. Dan D. Jadikan hinaan sebagai cambuk kemajuan. Nah, kalau dilihat dari cerita ini menggambarkan bahwa walaupun ibunya dulu itu juga mengalami hal yang sama, itu ya dihina dengan disebut sebagai si bodoh, diremehkan teman-temannya, tapi pada akhirnya di akhir cerita ini ibunya Ratih justru dihargai. Jadi hinaan dari temannya itu dijadikan sebagai cambuk untuk bangkit, dijadikan cambuk untuk kemajuan. Jadi dapat simpulkan bahwa jawabannya adalah D. Amanat yang terjadi dalam cerita adalah jadikan hinaan sebagai cambuk kemajuan. Baiklah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Perhatikan soal berikut. Ini ceritanya, silakan dibaca. Hampir 1 minggu Pak Bina tidak berkantor. Seluruh tulang Pak Bina terasa ngilu. Badan Pak Bina lemas sekali. Namun, walaupun sakit, Pak Bina masih mampu berbicara dengan lancar dan jelas. Saat Pak Bina sedang merasa dalam kesendiriannya, terdengar pintu rumah diketuk dan suara seseorang mengucapkan salam. Bu Bina membalas salam sambil membukakan pintu. Ternyata teman-teman sekantor Pak Bina datang menjenguk. Terima kasih bapak-bapak dan ibu telah menjenguk saya. Bagaimana keadaan kantor? Keadaan kantor baik-baik saja, Pak, jawab Pak Adi. Sudahlah, Pak, biar kantor diurus teman-teman, Bapak, sahut Ibu Bina. Bapak itu sudah jemu dengan rematik ini. Bapak ingin segera ke kantor, jawab Pak Bina. Yang berada di dalam ruangan itu semua tertawa mendengar perdebatan Pak Bina dengan istrinya. Tidak seorang pun berani melarang keinginan Pak Bina untuk pergi ke kantor. Mereka hanya saling pandang. Kemudian salah satu dari mereka berkata dengan sopan, "Kalau Bapak belum benar-benar sembuh, tetapi Bapak memaksakan diri ke kantor, itu tidak baik, Pak. Kesembuhan sakit Bapak akan memakan waktu yang lebih lama. Masalah pekerjaan kantor, Bapak tidak perlu cemas. Semua selesai sesuai target." Mendengar anak buahnya melampor
bahwa semua pekerjaan selesai sesuai target, hati Pak Bina menjadi tenang. Beberapa saat kemudian, pembantu rumah tangga Pak Bina datang mengantar minuman beserta makanan kecil untuk para tamu. Pak Bina dan Bu Bina mempersilahkan tamunya minum. Para tamu pun segera minum. Waktu berlalu terasa sangat cepat. Setelah minum dan menikmati makanan kecil sekedarnya, para tamu mohon pamit. Mereka kembali ke kantor. Yang ditanyakan dari soal ini adalah tema yang dikembangkan dalam cerita tersebut adalah A. Tolong-menolong, B. Tanggung jawab, C. Disiplin, dan D. Keluarga. Berdasarkan cerita tadi, dapat disimpulkan bahwa Pak Bina itu walaupun dia sedang sakit, dia tetap memikirkan pekerjaannya di kantor. Dia tetap berusaha ingin bertanggung jawab. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa temanya adalah tanggung jawab. Jadi jawabannya adalah B. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.